Kasih untuk contoh Yohanes yang melayani di GAK Palembang. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengalami seperti malam ini adalah malam yang sulit bagi tiap kita, terlebih bagi keluarga. Saya yakin tidak seorang pun di antara kita yang mau situasi seperti ini. Namun satu hal, perjalanan iman kita bukan apa yang aku mau. Pada akhirnya kita harus terus belajar untuk tetap tunduk kepada otoritas, kepada kedaulatan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena baik kini dan hari esok merupakan misteri bagi kita. Ada waktu di hidupku. Mari kita angkat pujian ini secara bersama-sama. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan Tuhan bukan jalan-Mu. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Ulangan 29 ayat 29 menyapa kita malam hari ini, bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Apa tujuannya Bapak Ibu? Alkitab katakan supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Katakan hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku pasti. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Tuhan, padamulah semuanya hari esok kami. Pada Tuhan padamulah kami serahkan masa depan kami. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan kami. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Puji nama Tuhan. Efesus 1 ayat 16 mengatakan, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku,
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mari kita memujikan pujian ini sebagai bagian dari iman kita, keyakinan kita, bahwa kekuatan serta penghiburan dari Tuhan menganugerahi kita semuanya pada malam hari ini. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian, memperkuat imanku. Imani bahwa tiap hari Dia membimbing kita. Tiap hari aku diberinya rahmat-Nya bagi kita. Diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila engkau jatuh, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Mari angkat tangan kita yang namanya Raja Maha Kuasa. Namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi suka dengan suka dan menghibur yang sedih. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi-situasi sulit yang kita alami saat ini, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak kita mengerti saat ini. Di sana mungkin ada air mata, ada duka cita yang sangat dalam, ada kehilangan yang sangat dalam. Namun firman Tuhan menyapa kita sekali lagi, supaya saat ini kiranya situasi yang ada tidak merusak pengenalan kita kepada Tuhan. Biarlah kiranya Allah menambahkan roh hikmat dan wahyu kepada tiap-tiap kita, kepada keluarga, baik C. Victoria, keluarga Komusa, keluarga Kosimon dan juga Kurniawan. Terlebih, biarlah kiranya Tuhan menolong hati kita sekalian untuk tetap bisa mengenal Dia dengan benar, bahkan dalam ketidakmengertian dan juga duka cita kita yang begitu dalam saat ini. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian, memperkuat imanku. Amin. Biarlah setiap suka dan duka yang bergantian dalam hidup kita, dan saat ini kita di titik duka cita, tapi biarlah ini pun Tuhan pakai sebagai proses yang memperkuat iman kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma 8
ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Kita akan baca firman ini secara bertanggapan. Dari sini saya baca ayat yang ganjil, dan dari tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing membacakan ayat yang genap. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Di dalam perjalanan iman, Penatua Sulaiman, yang bahkan kita tidak bisa menyaksikan jenazahnya pada malam hari ini, ada banyak hal yang telah dilaluinya bersama dengan Kristus yang telah menebusnya. Semenjak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, semenjak menerima panggilan untuk melayani Tuhan, perjalanan tidaklah selalu mulus dan mudah. Ada kalanya mungkin dicibir, ada kalanya harus berlutut banyak kali untuk mendoakan banyak hal dalam pelayanan di gereja ini.
ada pergumulan-pergumulan pelayanan secara makro, tapi juga ada pergumulan-pergumulan keluarga yang juga tidak mudah bersama dengan almarhum istri terkasihnya. Bahkan dia juga secara pribadi mengalami kelemahan-kelemahan tubuh terlebih belakangan waktu ini. Tapi kita percaya bahwa semuanya itu tidaklah memisahkannya dari kasih Kristus sampai pada akhirnya. Karena kasih Yesus melebihi segala-galanya. Kasih Yesus melebihi segala sakit penyakitnya Pak Sulaiman. Kasih Yesus melebihi segala lika-liku perjalanannya yang mungkin juga tidak mudah dalam melayani Tuhan. Kasih Yesus lebih besar dari segala tantangannya. Tidak ada satupun yang dapat memisahkannya dari kasih penciptanya. Kiranya itu pun yang menjadi teladan bagi kita semuanya. Mari angkat pujian bait yang kedua sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit penyakit penderitaanKah, tak satu pun, oh tiada satu pun Tuhan, tiada satu pun seperti Engkau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Saya persilakan kepada Musa Daniel Ferry untuk menyampaikan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meneduhkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau Tuhan yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Di tengah duka, Engkaulah sandaran kami ya Tuhan. Karena itu pada malam hari ini kami datang kepadamu ya Allah kami. Kami membutuhkan kekuatan dan topangan Tuhan, khususnya untuk keluarga kami yang kami kasihi, yang ditinggalkan oleh orang tua kami yang kami kasihi ini, yang sudah bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama pada malam hari ini sungguh boleh menghiburkan dan menguatkan hati kami semua, khususnya untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami ya Bapa, dan siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk keluarga besar dari almarhum Bapak Sulaiman Yosudarso, saya rindu untuk mengajak kita bersama malam hari ini untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengenai diriku,
darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin untuk firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang hidup manusia di dalam dunia ini, siapapun itu, dari latar belakang bagaimanapun dia, entah itu adalah orang yang biasa-biasa saja, atau orang yang punya jabatan penting di dalam dunia ini, mereka yang adalah orang-orang yang kaya, atau yang sederhana, bahkan orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang miskin sekalipun. Semua yang hidup di dalam dunia ini akan berakhir hidupnya dengan yang namanya kematian. Artinya bahwa tidak ada seorang pun, siapapun itu, yang dapat menghindarkan diri atau mengelakkan dirinya dari yang namanya kematian ketika saat itu tiba dalam hidupnya. Di atas semuanya itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi satu pertanyaan bagi kita dari firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah, jikalau waktu kematian itu tiba, menghampiri kita, dan kita ditentukan untuk mencapai garis akhir dari kehidupan ini, adakah kita semuanya merupakan orang-orang yang sudah memiliki satu kepastian di dalam hidup kita, di dalam diri kita, berkaitan dengan masa depan kita sesudah kematian itu tiba? Ini menjadi satu pertanyaan yang penting, yang perlu selalu kita pikirkan dan renungkan di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena realita dunia ini menunjukkan kepada kita, ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan ketika mereka menghadapi yang namanya kematian. Sehingga ketika waktu kematiannya semakin mendekat, membuat banyak orang akhirnya menjadi gelisah hatinya, menjadi takut, menjadi gentar ketika berhadapan dengan kematian itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kebenaran yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghindari atau meluputkan dirinya dari yang namanya kematian. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 89 ayat yang ke-48, firman Tuhan berkata kepada kita, siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Ini pertanyaan retoris yang ditulis oleh pemazmur, yang sebenarnya tanpa menunggu jawaban pun, pertanyaan ini sudah ada jawabannya. Tanpa ada orang yang menjawab pun, pertanyaan ini sudah jelas jawaban yang dapat diberikan untuk pertanyaan ini. Karena memang tidak ada seorang pun yang tidak akan mengalami, yang tidak akan mengalami yang namanya hidup selama-lamanya. Artinya ada saatnya orang itu akan mati. Dan juga tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang dapat meluputkan diri dari yang namanya kematian itu sendiri. Maka pengkhotbah juga mengatakan kepada kita di dalam pengkhotbah 8 ayat yang ke-8a, bahwa tidak seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Ini adalah satu kebenaran, realita yang ditunjukkan oleh firman Tuhan kepada kita, bahwa
itulah hidup manusia yang akan berakhir dengan yang namanya kematian. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindarkan diri dari semuanya itu. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kematian orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah kematian yang berbeda dengan kematian dari orang-orang yang tidak mengenal, yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15 berkata kepada kita, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dan kalau kita menyelidiki dari firman Tuhan yang kita baca tadi, tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang dirinya, tentang kematiannya yang semakin mendekat, kita menemukan satu kebenaran yang ditunjukkan oleh Paulus di dalam bagian ini berkaitan dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 116 tadi, bahwa kematian itu atau akhir dari hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, bukanlah sesuatu yang sia-sia, tetapi kematian itu sendiri adalah sesuatu yang berharga dan bernilai kekal di dalam kehidupan kita ketika kita akan kembali kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Paulus mengatakan di dalam firman ini, mengenai diriku, darahku sudah dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Apa sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini? Jemaat yang dikasih Tuhan, kebenaran ini ketika Paulus mengatakan bahwa darahku sudah dicurahkan, dia sedang menunjuk kepada satu upacara pengorbanan yang biasanya dilakukan di dalam ibadah orang Yahudi, di mana di dalam ibadah itu akan dicurahkan satu korban minyak yang dipersembahkan kepada Allah. Dan karena itu Paulus mengatakan bahwa kematiannya yang semakin mendekat itu adalah satu persembahan, sesuatu yang diberikan kepada Allah, menjadi satu penghormatan kepada Tuhan yang dia layani, yang dia ikuti di dalam kehidupannya sebagai seorang rasul dan sebagai seorang pengikut Kristus. Maka dia katakan bahwa kematian itu sendiri bukanlah sesuatu yang sia-sia, bukanlah sesuatu yang tidak bermakna, bukanlah sesuatu yang tidak punya nilai, tetapi Paulus katakan bahwa kematiannya yang akan semakin mendekat, yang akan dia alami sebentar lagi di bawah pemerintahan dari Kaisar Nero. Dikatakan bahwa kematian itu sendiri dia lihat sebagai sesuatu yang bernilai. Bernilai bagi siapa? Dan bernilai untuk apa? Jemaat yang dikasih Tuhan, Paulus mau katakan bahwa kematiannya itu, darahnya yang dicurahkan itu, yang akan berujung kepada kematiannya itu, adalah sesuatu yang akan berguna dan bermanfaat, akan bernilai bagi orang-orang percaya yang ada di dalam gereja Tuhan yang dia layani pada waktu itu. Bagi setiap jemaat yang dia layani dalam hidupnya. Kenapa? Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja yang bernama Tertullianus. Darah orang yang mati syahid itu adalah benih gereja. Artinya bahwa kematian seorang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan, itu adalah satu kematian yang bermakna. Kematian yang akan membawa nilai-nilai yang kekal bagi kehidupan orang-orang percaya yang ada, yang menjadi saksi daripada kematian seorang yang benar di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus ketika dia tahu bahwa waktunya semakin mendekat, dia tidak takut, hatinya tidak gentar. Bahkan dengan yakin dia berkata bahwa saat kematian itu adalah sesuatu yang baik baginya, sesuatu yang akan membawa makna yang penting bagi orang percaya, bagi gereja Tuhan, dan bagi dirinya sebagai seorang pelayan Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita pada malam hari ini adalah ketika waktu kematian itu sudah dekat dan tiba dalam hidup kita,
Adakah kita juga akan mengalami satu pengalaman iman seperti yang dialami oleh Rasul Paulus yang dia ungkapkan di dalam ayat yang ke-6 ini, bahwa kematiannya itu adalah sebagai satu persembahan hidup bagi kemuliaan Allah, bagi perkembangan dan pertumbuhan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Pak Sulaiman, demikian biasa kita memanggil beliau, hamba Tuhan yang sudah mendahului kita. Berkaca kepada kehidupan dari Pak Sulaiman, mulai dari sejak dia mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan sampai akhir hidupnya, menunjukkan kepada kita satu dedikasi hidup yang begitu luar biasa bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya melalui gereja anugerah Kristus. Satu perjuangan iman dan perjuangan pelayanan hidup di dalam Tuhan yang dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Di dalam kebersamaan dengan Pak Sulaiman dan keluarga, saya seringkali mendengar baik Pak Sulaiman sendiri maupun juga anak-anak bercerita tentang pengalaman-pengalaman mereka bersama dengan orang tua yang mereka kasihi ini di dalam pelayanan Tuhan yang mereka kerjakan melalui gereja anugerah Kristus. Anak-anak sering bercerita tentang bagaimana mereka dilibatkan oleh Pak Sulaiman almarhum untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Bagaimana Pak Sulaiman begitu tekun untuk pergi mencari jiwa berkeliling dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Dan itu tidak dia kerjakan sendiri, tetapi juga melibatkan anak-anak yang dipercayakan Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Dan dalam kebersamaan kami selama berapa waktu melayani Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya melihat satu perjuangan iman yang luar biasa dari Pak Sulaiman. Sekalipun tubuhnya semakin melemah, tetapi hati dan semangatnya tidak pernah surut untuk melayani Tuhan. Saya melihat ada satu tekad yang luar biasa di dalam diri hamba Tuhan ini untuk mendedikasikan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Apakah itu adalah karena pelayanan itu menyukakan hatinya, membuat dia menjadi senang, membuat dia bersuka cita di dalam pelayanan itu? Ya, pasti. Karena di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, hamba ini pasti menemukan sukacita dan kebahagiaan dari apa yang dapat dia kerjakan bagi Tuhan. Tetapi juga di sisi yang lain ada pergumulan, ada tantangan yang dialami oleh Pak Sulaiman di dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana hambanya ini tidak menjadi mundur karena tantangan dan pergumulan yang tidak mudah yang harus dia hadapi di tengah-tengah pelayanan. Suatu ketika beliau pernah bercerita kepada saya tentang bagaimana ada satu waktu ketika semua orang pergi meninggalkan beliau sendiri, hanya tinggal beberapa jemaat di dalam gereja ini. Tetapi di dalam situasi yang seperti itu pun, ketika semua orang pergi meninggalkan, tetapi beliau tetap di dalam komitmen untuk melayani Tuhan. Itulah hidup seorang pelayan Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi perenungan bagi kita pada malam hari ini adalah, apakah kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang sungguh dipersembahkan menjadi persembahan bagi kemuliaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh keberadaan kita, sehingga hidup yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, di dalam setiap waktu, di dalam setiap menit, setiap jam yang ada di dalam setiap hari, setiap bulan, setiap tahun yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun
Ada tantangan dan pergumulan yang tidak mudah yang harus dihadapi di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tetap maju, tidak mundur, tidak menyerah dengan situasi dan keadaan yang ada. Pak Sulaiman di dalam hidupnya telah membuktikan bagaimana dia terus belajar setia kepada Tuhannya. Belajar setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya sampai akhir dari hidupnya. Dan saya masih ingat bahwa ketika beliau dalam kondisi yang lemah, saya pernah mengatakan, Pak, kita perlu ke Lampung untuk mengunjungi jemaat yang di sana. Dalam kondisi yang seperti itu pun Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hatinya tetap semangat dan dia katakan, kalau saya sehat, kalau saya kuat, dan kalau anak-anak mengizinkan, saya mau ikut, saya mau pergi, saya mau mengunjungi jemaat yang ada di Lampung. Dia tidak pernah menyerah dengan keadaan yang ada, tapi hatinya tetap berjuang untuk melayani Tuhan. Hanya satu yang membuat dia menyerah, yaitu sakit yang dia alami, yang membuat dia tidak bisa lagi melayani. Tetapi walaupun dalam situasi seperti itu, saya juga mengingat bahwa beliau di dalam saat-saat lemahnya, kadang beliau telepon dan tanya, Pak, bagaimana gereja, bagaimana pelayanan, apakah berjalan dengan baik, apakah ada masalah. Dalam keadaan dia sedang tak berdaya, dia tetap ingat pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Saya yakin dan percaya bahwa di dalam hatinya, di dalam hidupnya, dia sungguh menyadari bahwa hidup yang Tuhan berikan kepadanya adalah satu persembahan hidup yang harus diberikan kepada Tuhan. Adakah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai jemaat, sebagai pengurus aktivis di dalam gereja, seperti Paulus dan seperti hambanya ini, hidup kita persembahkan dengan seutuhnya seluruhnya bagi Tuhan dengan tidak menyerah kepada situasi dan keadaan yang ada. Jemaat yang dikasih Tuhan, seperti Paulus juga mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Saya yakin dan percaya bahwa ketika beliau, Pak Sulaiman, ada bersama dengan kita saat ini yang kita tanyakan, bagaimana dengan hidupmu? Dia juga akan berkata, aku telah mengakhiri dengan baik. Karena bukti imannya telah menunjukkan kepada kita bahwa dia telah mengakhiri pertandingan hidupnya dengan baik. Dan dia sudah menyelesaikan pertandingan imannya dengan setia, dengan tekun sampai akhir hidupnya. Tidak menyerah, dia terus berjuang, dia terus maju, dia terus berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Walaupun tubuhnya lemah, tapi hatinya tetap bersemangat. Sampai akhir hidupnya, dia tetap ada di dalam sukacita melayani Tuhan. Dan kemarin malam, pagi subuh jam 1:30 kalau saya tidak salah, beliau sudah mencapai batas garis akhir dari pertandingan hidupnya di dalam Tuhan. Dia sudah menyelesaikannya dengan baik, dan sekarang dia sudah bersama dengan Bapa surgawi yang kekal itu di tempat yang mulia yang Tuhan sediakan baginya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dalam hidup kita. Belajar dari Paulus sebagai seorang rasul yang memberikan hidupnya, melayani Tuhan dan dipakai oleh Tuhan sampai akhir hidupnya. Walaupun dia tahu bahwa di dalam dia menulis surat kepada Timotius, dia sedang berada di dalam masa-masa akhir dari hidupnya dan sebentar lagi dia akan mengalami satu penganiayaan yang membuat dia akhirnya harus kehilangan nyawanya. Tetapi situasi yang seperti itu pun tidak membuat dia menjadi mundur, tetapi dia menguatkan Timotius anak rohaninya, dia menguatkan jemaat-jemaat yang dia layani, dan dia menghiburkan mereka supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan dan terus bertekun di dalam memelihara iman yang Tuhan sudah karuniakan kepada setiap orang-orang yang percaya. Maka jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah kiranya kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini. Dari
kematian seorang hamba Tuhan yang berharga di dalam pandangan Allah ini. Mari kita belajar untuk memelihara dan terus memperjuangkan hidup kita di dalam Tuhan sampai akhirnya, sampai waktu tiba, kita bertemu dengan Tuhan dan kita boleh berkata seperti Paulus bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir. Untuk keluarga, saya ingin berpesan bahwa memang kehilangan orang tua yang kita kasih ini menimbulkan rasa sedih di dalam hati kita. Tetapi ingatlah akan hidupnya, akan teladan iman yang dia tunjukkan, yang dia contohkan kepada semua keluarga, semua anak-anak. Bagaimana dia berjuang melayani Tuhan, bagaimana dia belajar untuk setia di dalam melakukan kehendak Tuhan. Kiranya semua anak cucu dari Pak Sulaiman juga boleh belajar menjadi orang-orang yang setia, yang bertekun sampai akhir kehidupan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, biarlah firman Tuhan ini boleh menghibur dan menguatkan kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Kiranya Engkau ya Tuhan yang akan menghiburkan dan menguatkan setiap hati yang sedang bersedih, yang sedang bersusah hati karena kehilangan dari hamba-Mu yang kami kasihi ini ya Tuhan. Engkau menghiburkan dan menguatkan, dan kiranya Engkau menaruh iman di dalam hati semua anggota keluarga untuk melihat kepada karya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan hamba-Mu, yang kiranya juga boleh dialami oleh semua anak cucu dari hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga contoh iman, teladan iman itu sungguh boleh hidup di dalam hati mereka dan terus diperjuangkan. Sebagaimana orang tua yang mereka kasihi memperjuangkan imannya di dalam Tuhan, biarlah kiranya semua anak-anak, menantu, cucu yang ada juga boleh juga belajar setia untuk memperjuangkan iman mereka di dalam Tuhan, bertekun, bersetia sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya, hiburkan dan kuatkanlah kami semua. Terpujilah nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Musa Daniel Ferry sebagai Gembala Gereja Anugerah Kristus yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kami dari Gereja Anugerah Kristus, dari Sinode Jemaat, ingin menyampaikan isi hati kami, ucapan terima kasih kami, apresiasi kami kepada hambanya ini, yang mungkin kami rangkumkan di dalam satu bentuk slide, dan saya mewakili Gereja Anugerah Kristus menuliskan dalam kata-kata yang sangat sederhana, tetapi itulah yang saya lihat, rangkuman singkat, rangkuman kecil dari kehidupan dan teladan hambanya yang kami saksikan selama ini. Mari kita saksikan slide ini bersama-sama.
tadi nggak masuk suara di Zoom ya, kita putar sekali lagi ya. Belum ada suara katanya laporan di sini. Di Zoom nggak ada. Sampai di situ, minta maaf dengan segala kekurangannya, masalah teknis, ada gangguan-gangguan. Saat ini kita akan masuk kepada acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Gereja Anugerah Kristus yang diwakili dari pengurus sinode kita, Diaken Stephen. Saya persilahkan. Kami selaku rekan sepelayanan Tuhan dalam sinode, kami begitu kehilangan sosok Bapak Sulaiman. Pak Sulaiman dalam pelayanan kami bukan hanya sebagai ketua kami, tapi beliau menjadi panutan kami, menjadi teladan hidup kami. Bahkan kami anggap sebagai orang tua kami. Sungguh kami bersyukur bisa sepelainan dengan Bapak Sulaiman. Banyak hal yang kami dapatkan, banyak pemikiran-pemikiran beliau yang diberikan pada kami selama kami bersama-sama melayani. Sungguh luar biasa. Dan saya juga secara pribadi mengenal Pak Sulaiman juga, bahkan sudah hampir 30 tahun. Saya boleh melihat Pak Sulaiman merupakan sosok yang begitu setia, yang begitu mengasihi Tuhan. Bahkan di akhir hidupnya, Pak Sulaiman tetap setia
dan mengasihi Tuhan. Itulah yang menjadi satu kesedihan kami. Kami merasa satu kehilangan yang begitu besar. Walaupun beberapa akhir ini kami tidak dapat melihat Pak Sulaiman karena dia di Jakarta, tapi kami terus juga mendoakan beliau. Kami juga berharap untuk kesehatannya, tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan lebih memerlukan Pak Sulaiman di surga. Dan saya percaya Pak Sulaiman telah mengakhiri suatu pertandingan yang baik. Dan dia telah mengakhiri suatu pertandingan yang luar biasa dan diselesaikan dengan baik. Dan saya percaya juga Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan bagi Pak Sulaiman di surga. Dan kami sebagai sinode, kami merasa satu kehilangan yang luar biasa, tapi kami percaya walaupun Pak Sulaiman telah pergi ke surga, teladan beliau, pemikiran beliau untuk Gereja Anugerah Kristus akan kami tetap lakukan dalam pelayanan. Terima kasih Pak Sulaiman, selamat jalan. Dan untuk keluarga ditinggalkan, kami juga tak memberi dukungan. Tuhan terus memberkati keluarga. Untuk Cevik, Pemusta, Kosimon, Kurniawan, Tuhan berkati memberikan kekuatan. Terima kasih sekali lagi, kami sinode mengucapkan sangat berduka. Kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang beliau berikan bagi sinode Gereja Anugerah Kristus, khususnya untuk pemikiran, untuk semangatnya yang begitu mengasihi Tuhan, mengasihi Gereja Anugerah Kristus. Terima kasih, itu saja yang saya ucapkan. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih untuk Diaken Stephen dari Sinode yang mewakili Gereja Anugerah Kristus memberi kata sambutan pada kesempatan ini kepada kita semuanya. Yang kedua, kita juga memberi kesempatan kepada keluarga untuk memberikan mungkin kayak kesaksian atau juga sambutan. Saya persilakan yang akan disampaikan oleh Komusa. Saya persilakan kok. Shalom semua. Shalom. Ya, saya mewakili keluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk semua perhatian, untuk kasih sayang, untuk doa, pelayanan yang sudah diberikan, baik dari Sinode GAK Palembang, para hamba Tuhan, majelis, segenap jemaat yang ada, yang terus mendukung kami. Juga di Jakarta, kami di Sinode GKPI, juga banyak hamba Tuhan, majelis, yang terus mendukung, bahkan jemaat juga sangat memperhatikan keberadaan Papa yang terakhir-akhir ini di Jakarta. Terima kasih untuk rekan-rekan dari GKY Greenfield yang juga sangat mendukung, memperhatikan, dan membantu kami dalam banyak masa kesulitan kami. Tuhan sudah tolong melalui berbagai cara yang ajaib, juga dari GRI Palembang. Kami bersyukur, terima kasih untuk semua perhatian yang sudah ditunjukkan. Jadi yang kedua, kami ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan baik disengaja atau tidak sengaja yang almarhum Papa pernah lakukan. Mungkin omongan, mungkin sikap, mungkin tingkah laku, mungkin hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu Saudara. Kami dengan tulus rendah hati mohon maaf jika ada yang sudah dilukai perasaannya. Kami juga bersyukur untuk semua campur tangan Tuhan. Memang terakhir ini Papa ada di Jakarta bersama kami. Jadi di Jakarta itu sejak
Februari 2021. Beliau berjuang melawan penyakit stroke-nya. Mungkin serangan stroke yang kedua atau yang ketiga. Tapi kami melihat ada perbaikan yang signifikan. Jadi ada kemajuan, ada progres karena selain minum obat dokter juga melakukan terapi akupuntur. Jadi dari yang jalan sudah susah, terus membaik bisa bergerak bebas, bisa mandiri, dan kami sangat sukacita. Kami terus berharap makin membaik. Tapi ya memang seperti yang hamba Tuhan tadi khotbahkan, kita tidak tahu, semuanya ada waktu Tuhan yang kita tidak mengerti, karena hidup ini hanya pinjaman. Roh yang ada di dalam diri kita adalah milik Tuhan, dan kita hanya dapat berserah kepadanya. Jadi terakhir ini beliau waktu sudah mengalami demam, kami bawa ke dokter, ke rumah sakit, di swab, dinyatakan positif COVID. Kami juga bingung, tidak tahu bagaimana bisa terkena positif COVID, karena kami sekeluarga ya puji Tuhan tidak ada yang positif. Nah, tapi kami upayakan pelayanan yang terbaik. Jadi di masa-masa ini mencari rumah sakit sangat sulit. Di Jakarta pun seperti itu. Kami bolak-balik 10 rumah sakit dari pagi sampai sore, keliling terus, tidak bisa dapat. Gawat darurat semua penuh. Kami terus berdoa berserah. Akhirnya puji Tuhan melalui bantuan teman-teman, salah satunya dari tim Satgas Covid GKY, itu kami akhirnya tangan Tuhan dibukakan melalui Rumah Sakit Pusat Pertamina ini. Ya, kami bersyukur pada Tuhan, semua ini kami percaya adalah kemurahan dan ajaib Tuhan. Kami perlu oksigen, ada yang meminjamkan. Kami butuh oksigen portable, obat-obat, terapi. Terus banyak yang menyumbang, yang mengirimkan. Kami sungguh terima kasih untuk semua perhatian. Ya, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Nanti akan ada Cici Victoria atau adik-adik Simon Kurniawan atau keponakan juga itu, para mantu juga boleh menambahkan. Ya. Oh iya, jadi saya melihat papa saya ini orang yang setia dan terus berdoa. Itu yang dapat saya saksikan. Didikan beliau kepada kami sangat membekas. Setiap ada masalah, setiap ada kesulitan, setiap yang terjadi, beliau terus berdoa. Bahkan beliau terus mendoakan kita semua, baik jemaat gereja, handai taulan, saudara-saudara, pelayanan. Beliau terus doakan, baik yang di Indonesia, di Palembang, di Jakarta, di luar negeri, terus setia, dengan setia beliau doakan. Memang kami rasakan sepeninggal mama saya, yaitu Juli 2019, 18 Juli 2019, papa saya yang tadinya sehat, segar, bugar, tanpa kendala masalah karena beliau memang rajin olahraga, itu ngedropnya banyak sekali. Karena memang mama itu baginya adalah belahan jiwa. Dia sangat memperhatikan, sangat mengasihi, bahkan terus memotivasi, terus berjalan bersama. Kalau sering kita lihat dulu sering jalan sore, kadang jalan pagi, itu berdua. Dan semangat, orangnya adalah orang yang semangat. Tapi ya kita hanya dapat bersyukur kalau Tuhan sudah berikan kesempatan kami mengenal beliau bersama-sama. Ada seorang pendeta berkata, melayani orang tua itu adalah suatu kehormatan. Saya aminkan itu. Jadi memang karena ini saja dan sedikit sekali yang kita dapat abdikan kepada orang tua, dan
itu adalah satu kesempatan indah. Kita boleh bersama-sama dengan orang tua kita. Dan setiap kita harus ingat menyadari hidup ini tidak selamanya. Dan kami sungguh percaya bahwa segala hal yang terjadi, ada Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk semua kita. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita semua. Terima kasih kesempatannya. Jika ada yang menambahkan, kami persilakan. Ya, baik Cevik, Kosimon, atau para menantu, cucu, Kurniawan. Ada yang mau sampaikan, Cevik atau Kosimon? Gimana kok? Boleh. Ya, saya izin menyampaikan, Ibu Pendeta. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk Ape, untuk Acik, untuk semua keluarga yang sudah hadir, para senior kami. Kami berterima kasih para hamba Tuhan yang sudah hadir, juga kami sangat berterima kasih rekan-rekan Handai Taulan, ada banyak di sini, rekan-rekan notaris, ada Ibu Ira, Ibu Lamria, Ibu Aryani, Pak Agung, dan bapak-bapak, ibu-ibu para notaris, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang semua yang sudah hadir, keluarga kami, teman-teman gereja semua, ya saudara-saudara ipar, terima kasih semua atas dukungannya, atas supportnya kepada kami. Kami juga berterima kasih banyak kepada GKY Greenfield yang sangat membantu melalui COVID Center-nya dan sudah dalam banyak hal lah mensupport kami. Kami sangat berterima kasih. Kami juga berterima kasih untuk Gereja Anugerah yang sudah melayani di dalam ibadah pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan kami dapat hadir di sini bersama-sama dengan Gereja Anugerah dan Bapak Ibu semua. Para hamba Tuhan, kami ucapkan terima kasih atas dukungan doa dan supportnya dan kehadiran pada malam hari ini. Kami juga terima kasih kepada Gereja GKPI yang sudah sangat terlibat dari sejak Papa masih dalam pengobatan, sudah sangat terlibat membantu. Kami berterima kasih. Kiranya Tuhan yang membalas segala cinta kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan Handai Taulan, keluarga semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ko Musa. Cepik, apakah masih ada? Sudah. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian. Oh ya Ibu, ya. Saya sampaikan sedikit, hari ini itu sebenarnya hari ulang tahun Mama. Ya. Jadi tanggal 15 ini hari ulang tahun Mama, dan sebenarnya kita juga bersuka cita, tetapi ternyata pada hari ini tadi malam lewat jam 12 itu Papa kondisi mulai ngedrop. Kata jam 7, jam 9 kondisi masih baik begitu. Iya. Terus tapi memasuki hari ini terus kondisi Mama mulai ngedrop dan akhirnya dipanggil Tuhan pada jam 1 lewat tadi malam. Iya. Demikian, terima kasih. Iya, jadi ini ulang tahun Ibu Patricia. Akhirnya pada saat ini Pak Sulaiman juga bersama dengan belahan jiwanya ya, dan hari ini tepat juga 2 tahun kurang 2 hari ya, kurang 2 hari Ibu Patricia mendahului Pak Sulaiman 2 tahun yang lalu, kurang 2 hari ya. Jadi itu tadi kayak Ko Musa bilang belahan jiwanya sudah mendahulunya, jadi seperti separuh hidupnya itu kayak pergi bersama gitu ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita ya. Ada lagi? Cevik ada? Sudah? Saya hanya ingin ya, mari. Terima kasih untuk kesempatan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit untuk teman-teman di GAK. Sampai dengan kondisi yang sangat lemah, Papa masih sering tanya, bagaimana GAK? Bagaimana GAK? Saya yang ditelepon, kadang-kadang saya bilang, "Pa, tidak usah tanyalah, asal Papa sehat be, GAK baik-baik saja." Tapi Papa selalu tanya, bagaimana GAK? Ada masalah enggak? Ada persoalan enggak? Apa yang harus dibahas? Ya, hari ini Pak Daniel di dalam khotbahnya membuat saya ingat, itulah hati
Pak Sulaiman, bahwa hatinya dari masa mudanya sampai lemah tubuhnya, GAK merupakan bagian dari hidupnya yang terus dia mau perjuangkan melayani Tuhan. Walaupun secara fisik dia tidak hadir di tempat ini, walaupun secara fisik dia tidak bisa berjuang bersama-sama, tapi hatinya adalah untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berjuang bersama Papa di Gereja Anugerah Kristus. Maafkan bila ada kesalahan, ada sikap Papa yang keras dan tegas ketika dia mau kebenaran itu dilaksanakan. Maafkan Papa. Dan untuk semua teman-teman yang lainnya yang sudah mendukung Papa sampai dengan hari ini, terima kasih. Kami hanya bilang terima kasih. Semuanya Tuhan yang atur. Itu yang sedang saya katakan pada hati saya. Tuhan pegang kendali untuk semuanya. Sehat itu Tuhan kasih, mati itu pun atas izin daripada Tuhan. Kalau tidak Tuhan yang kasih, kita tidak bisa buat apa-apa. Terima kasih semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lanjutkan acara kita. Sebelum nanti kita akan masuk ke penutupan, saya mau memberikan sedikit warta bagi kita bahwa besok akan diadakan ibadah pemberangkatan pemakaman. Selanjutnya akan diinformasikan tepatnya jam berapa kepada kita melalui grup-grup kita masing-masing. Gereja Anugerah Kristus mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada jam berapa? Dari GKPI mau bicara. GKPI mau bicara? Mau ada sampaikan sesuatu? GKY ada? Saya persilahkan. Kalau ada tolong di WA, nanti tolong yang di belakang kasih tahu saya. Ada enggak? Iya, enggak ada ya. Kita lanjutkan kalau begitu. Terima kasih untuk kehadiran, dukungan dari Bapak Ibu, Saudara semuanya pada malam hari ini. Kita telah hadir bersama untuk memberi penghiburan kepada keluarga kita yang berduka cita ini. Terima kasih untuk semua jemaat Gereja Anugerah Kristus Palembang dan Lampung. Terima kasih untuk semua jemaat GKPI Jakarta dan sekitarnya yang hadir malam hari ini. Terima kasih untuk dukungan jemaat GKY Grandville Jakarta yang juga hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk para sahabat kenalan dari Penatua Sulaiman yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada para pemimpin-pemimpin gereja atau pendeta-pendeta yang mengenal baik dari keluarga, baik juga kenalan dari Penatua Sulaiman. Ada keluarga besar yang juga mengikuti dari Australia, Kanada, Jakarta, Malang, dan Singapura pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk dari gereja Church Jubilee Singapura yang juga bergabung dengan kita pada malam hari ini. Komusa mau bicara? Kalau Bu, ya. Iya. Untuk besok kami tolong doakan, rencananya akan dikremasi di Cirebon. Besok jenazah akan dibawa ke Cirebon untuk dikremasikan pada pukul 12 siang, sekitar pukul 12 siang. Oke. Tolong dukung doakan. Dan hari Sabtu Abu akan dibawa ke Palembang untuk nanti dikebumikan di Talang Krikil Palembang. Oke. Pada ya. Baik. Itu saja sementara, Bu. Oke, makasih untuk informasi tambahan dari Komusa. Juga untuk warta bagi kita, untuk semua Bapak Ibu Saudara yang ikut Zoom malam hari ini, nanti di akhir setelah doa berkat, mohon membuka layar kita semua, karena keluarga mau mengabadikan, kita mau memfoto, mau ambil satu kali foto dari kita semua yang hadir pada malam hari ini. Demikian rangkaian acara kita akan masuk dalam pujian penutup
oh Yerusalem kota mulia. Setelah itu ada doa syafaat yang akan dipimpin oleh Cuanto Daniel dari GKPI Jakarta. Dilanjutkan doa Bapa kami bersama-sama dan doa berkat oleh Musa Daniel. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sekali lagi, oh Yerusalem. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saya persilakan kepada Cuanto Daniel dari GKPI Lampung, GKPI Jakarta. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di saat-saat duka cita ini kami membutuhkan anugerah khusus dari Tuhan, khusus untuk keluarga besar dari almarhum Bapak Sulaiman yang berduka cita. Manusia kami kehilangan, manusia kami merasakan kesedihan yang mendalam, tetapi kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami, memberikan penghiburan dan juga kekuatan. Kami juga bersehati menyerahkan ya Tuhan untuk Ibu Victoria, untuk Pak Musa, untuk Ibu Yuliana Lukman, untuk Pak Simon, untuk Ibu Erlina, untuk Pak Kurniawan. Kami juga menyerahkan untuk Gaby, untuk Calvin, untuk Hannabel, untuk Joshua. Mari Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Biarlah melalui duka cita yang dialami ini, kami semakin dekat dengan Tuhan, membuat kami semakin cinta Tuhan. Meskipun di dalam kedagingan kemanusiaan kami sangat kehilangan, kami sangat berduka cita, tapi kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga bersehati berdoa untuk ibadah kremasi besok. Saya khusus menyerahkan untuk perjalanan dari Jakarta menuju ke Cirebon. Mari Tuhan yang menyertai di dalam perjalanan. Kami juga menyerahkan untuk Yayasan Filemon yang mengantar jenazah dari Cibinong sampai ke Cirebon. Tuhan Yesus yang menyertai. Kami juga menyerahkan untuk krematorium Yayasan Pancaka Seroja Cirebon yang akan mengkremasi. Mari Tuhan juga memberkati, berkati peralatan yang dipakai sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami juga menyerahkan untuk perjalanan Pak Musa, keluarga menuju ke Palembang hari Sabtu, membawa abu jenazah almarhum Bapak Sulaiman. Mari Tuhan juga akan menyertai.
berikan kekuatan, kesehatan, khusus untuk keluarga. Mari Tuhan, di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah keletihan kami, dan di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesehatan. Kami juga bersyukur untuk jemaat Gereja Anugerah Kristus yang dengan setia melayani ibadah penghiburan dan juga besok ibadah kremasi. Mari Tuhan juga memberkati baik hamba-hamba Tuhan, majelis, penatua, diaken, Tuhan yang akan menolong dan memimpin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di tengah-tengah COVID-19 ini. Tuhan yang memberikan perlindungan, imun yang kuat pada kami, sehingga kami tetap setia di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita di dalam duka terus mengingat akan kasih Tuhan yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Bahwa penghiburan yang sejati Tuhan akan berikan kepada semua anggota keluarga. Dan bahwa masa depan pun Tuhan yang menjamin, Tuhan yang tetap akan menyertai semua anak-anak, menantu dan juga cucu dari hamba-Nya yang telah dipanggil kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Biarlah kirasnya iman dan pengharapan kita tetap di dalam Tuhan. Kita terus berpengharapan dengan teguh sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, supaya kita kelak juga bersama dengan Tuhan di tempat yang senang itu. Mari arahkan hati, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oke, baik. Mari jangan bubar dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita buka layar kita masing-masing. Mau diambil foto oleh tim yang ada. Mari saya persilahkan. Tolong layar pertama, videonya bisa dinyalakan. Tolong untuk semua peserta Zoom, dengan hormat, harap videonya bisa dinyalakan. Terima kasih. Oke, layar pertama kita ambil ya. Oke, sekali lagi layar pertama kita ambil. Di layar pertama, tolong Ibu Kim Chu kalau bisa layarnya dinyalakan, videonya. Ibu Mary. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Kita akan masuk ke layar yang kedua. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita masuk ke layar ketiga. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Kita masuk layar keempat berikutnya. Pada yang belum menyalakan layar, dengan hormat,
Kita harap untuk bisa menyalakan layarnya, videonya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi layar 4-nya kita shoot. Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke layar 5. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi untuk yang di layar 5 yang belum menyalakan videonya, dengan hormat kiranya dapat menyalakan videonya. Tadi kita layar berapa? Oke. Kita layar sini pertama. Iya. Oke. Nggak katik jadi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada semua ya. Baik, terima kasih. Demikianlah ibadah penghiburan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di kesempatan besok jam 11:30 ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih semua. Ya, Tuhan berkati. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Terima kasih. Shalom. Terima kasih ya Mon. Musa. Chen, Mon. Siap Chen. Thank you very much. Terima kasih semuanya. Pak Asri. Thank you Pak Franky. Oke, terima kasih. Pak. Teman-teman SD, banyak. Thank you. Simon, Edina, bye-bye. Semua dan semua keluarga. Pak Robi. Terima kasih Pak Robi. Ya, sama-sama. Everybody. Yuli. Yanes. Calvin. Santo Yanes, Kokim. Semuanya thank you ya. Meme, Wah. Ayu, lalu. Bye Koman, bye Koman. Terima kasih Pak Simon. Bye, ya. Ya. Sisi. Turut berduka Pak Simon. Halo. Halo, Sisi. Turut berduka. Ya. Tuhan kuatkan. Deborah. Thank you Deborah. Ya, thank you semua, thank you. Musa Asri, terima kasih Pak Asri. Ya Pak, ya Pak. Thank you Bang Phil. Terima kasih Bu Sertu. Semua, terima kasih ya. We love you Koman, we love you Komusa, we love you Cewa. Emi, thank you, thank you. Ami ya. We love you guys. Love you Ami. Oci, Indra, Say something, Emi. Ceksan, for having us. terima kasih. Pak Asri, terima kasih Pak Pendeta. Ya, turut berduka Pak Simon ya. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan Pak kalau mau bicara. Bye-bye. Daniel Agus. Tuhan berkati. Pak, tolong hidupkan dulu mic-nya. Ada Pak. Voice-nya bisa di-unmute. Silakan kepada Bapak, voice-nya di-unmute dulu kalau mau bicara. Tuhan Yesus berkati ya. Thank you. Musa Simon, ada Bapak ini mau bicara. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Musa memberkati Simon. kekuatan kami semua ya. Amin. Hai apapun. Ya. Hai Aga. Hai guys. Pak Indra. Hai Cewa. Indra, thank you Pak Indra. Hai. Lalu Aga. Hai Koman, hai Cerlina. Hai. Hai Wiwi. Turut berduka cita kami di sini di Kanada, Ceko. Ya, Thank you. semua angin suci, semua angin. Turut berduka cita Simon. Pak Pancin, suci Pak Pancin. Terima kasih Pak Andrea. Ya. Aning, Pak Daniel. Ucas kamu sini. Pak Abraham, terima Pendeta. kasih. Ini Hai Ocin. Hai Komo, hai Cerlina. Ya, Hai kids. Turut berduka cita sedalam-dalamnya dari keluarga besar Kanada. Sisi. Ya. We love you too. We love you too. Ya, kamu saja Yulian. Ocin, It's good to see you guys.
Maria bisa tolong unmute semuanya, kayaknya ada yang mau bicara. Terima kasih, Maria. Victoria, halo. Simon, kenal ya Simon? Ya Pak. Pak Daniel Agus, terima kasih Muse udah Kenal ya? datang. Victoria kenal enggak menurut? Pak Andreas. Oh, saya tahu. Kok Daniel Agus ya? Daniel Agus ya? Benar Oh, nggak? Daniel. Muse sekarang ya? Muse sekarang. Oh, Muse Daniel Agus. Wow, Ini Victoria Putri gede dulu banget. guru sekolah minggu Bulan saya ini. lalu Halo ya, Aun. akhir bulan lalu sempat ngobrol sebentar ya, Musa ya, sama Papa ya. Ya betul, betul. Waduh, luar biasa. Sehat itu. Itu Masih sehat. Musa manggil Kalau Daniel ngedrop. Agus itu aku. Oh aku ya. Ya panggil aku itu Musa. Oh ya sorry ya. Tapi aku panggil Muse aku panggil. Aku panggil Ya. kan sudah Muse jadi. Ya. Lebih hormat lagi. Keluarga besar Palembang turut berduka cita ya Musa. Siapa yang itu Ini ya? kau Anton ya? Iya Aan ya? iya. Iya. Thank you, Kak aku Ara. Aan. Mana? Ya. Di mana itu? Ya sisi ya. Mana? Udah kelihatan itunya? Nggak kelihatan merahnya? Galaxy Note. Nanti. Video belum Hilang, dibuka. hilang. Video belum dibuka. Ya, nanti. Oh, Anton ya? Ya. Aan. Ya iya. Aan ya? Aduh, shalom nih. Nanti buka dulu buka. Dulur dulu. kita. Iya. Nah, malam-malam Daniel. Iya. Oke, dipersilakan Biasa kepada pengalaman. Yo, iPhone An. mau kepada Yohan. Dia yang paling ngerti. Jadi hubungannya gimana panggilnya? Ya. Gimana Musa Musa. Daniel? Ya, An. Gimana? Wiwi, nak ngomong lah Wi. Ini ya, ini enggak. Hai Cewa. Hai Wi. Ya, thank you. Victor, ya Halo Ahwa. Ahwa. Turut Halo berduka cita Ahwa. ya Ahwa. Ya, Oci. Yeah. It's good Yeah. to see you guys. See you. Halo. Ya, halo. Halo. Wah, Victoria sudah besar sekali ya. Hai Cewa. Turut Hai berduka Komod. cita ya kamu saya. Ya, An. Ya. Victoria sudah besar ya. Look, Cici. Ya. Cici Erlina. That's your auntie from Coco Simon's wife. Oh, Itu Victoria Junior itu. Yeah. Yeah. Halo. Victoria Junior is taller than me now, Che. Oh ya. Ah. Halo. Ah, wow. Michael. Aga ya, Michael. Hai Aga. Wiwi, your husband is Really? Jason. Say something, Sorry, Aga. Jason. Wow. Agak